Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel Sinau Politik, channel yang membahas tentang situasi perpolitikan di Indonesia. Kali ini, admin akan membahas tentang pernyataan blunder dari PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Nah, kenapa blunder? Karena PKS sendiri itu mengajukan Anies Baswedan dan wakilnya adalah Sohibul Iman, tapi tidak melihat realitas di lapangan. Ya, jumlah kursi PKS itu cuma 18. Untuk bisa mengusung sendiri itu minimal jumlahnya 22, jadi masih kurang 4. Kalau seandainya yang diusung itu Anies Baswedan dan Sohibul Iman, seolah-olah semuanya ini adalah dari PKS, karena Anies Baswedan itu adalah identik dengan PKS. Ya, jadi nanti malah dua-duanya dari PKS lah. Partai lain yang mau mendukung ya nggak mau. Nanti partai lain dapat apa? Itu. Kecuali kalau Anies Baswedan itu terang-terangan masuk di PKS, maka nanti wakilnya mungkin menjadi jatah partai lain. Dan memang Anies Baswedan ini masih mempunyai daya tarik sendiri, ya, karena Anies Baswedan itu adalah mantan gubernur Jakarta, ya, dan juga mantan calon presiden yang mengikuti pemilihan presiden dan tidak berhasil karena kalah dengan Prabowo Gibran. Perolehan suara Anies Baswedan dan Caimin di Jakarta dengan Prabowo Gibran itu selisihnya kan tipis, jadi ini menjadi modal yang kuat buat Anies Baswedan. Makanya Anies Baswedan itu menjadi rebutan. Tetapi kalau Anies Baswedan tidak segera masuk parpol, itu akan menjadi bumerang buat Anies Baswedan. Ya, nanti bisa-bisa Anies Baswedan itu malah akan terjungkal dan tidak bisa mengikuti pemilihan gubernur di Jakarta. Kemudian ada isu yang beredar bahwa PDIP itu akan berkoalisi dengan PKB. Nah, ini jumlah kursi di Jakarta untuk PDIP itu 16, kemudian PKB 10. Jadi sudah bisa memenuhi syarat karena minimal itu 22. Jadi ini lebih, dan ini memungkinkan untuk berkoalisi dan maju di Pilgub Jakarta. Nah, menurut informasi yang beredar, PDIP itu akan menjagokan Andika Perkasa sebagai calon gubernur DKI dan kemudian wakilnya itu dari PKB. Karena Andika Perkasa ini memang kader PDIP yang tidak bisa diremehkan, karena Andika Perkasa ini kan mantan Panglima TNI, jadi cocoknya ya jadi gubernur. Kalau wakil gubernur tentunya ini tidak cocok. Nah, kalau mau berhitung-hitung dengan di Jawa Timur, tentunya nanti PKB akan menjadi gubernurnya, kemudian PDIP akan menempati posisi sebagai wakil gubernur. Ya. Kemudian koalisi yang lain, yaitu partai-partai yang lain itu pasti akan masuk ke koalisi Kim yang mengusung Prabowo Gibran. Dan kalau ini sudah pasti bisa mengajukan karena jumlah perolehan kursi itu banyak sekali. Nasdem itu ada 11, Gerindra 14, PSI 8, Demokrat 8, P3 1, kemudian Golkar 10, PAN 10. Nah, ini pasti koalisi gemuk bisa mengajukan. Nah, nanti kalau seandainya hanya ada dua poros, yaitu PDIP, kemudian PKB, kemudian tadi partai-partai pengusung Prabowo Gibran dalam koalisi Kim, maka PKS akan gigit jari dan bisa dipastikan Anies akan terjungkal. Memang ada rumor juga PDIP itu akan menggait Anies Baswedan sebagai gubernur dan wakilnya adalah Andika Perkasa. Kalau yang terjadi ini sama saja dengan PKS. Ya, PDIP kan tidak bisa mengajukan sendiri calonnya, ya. Nah, nanti kalau seandainya nanti PDIP itu menjagokan atau mengusung Anies Baswedan dan Andika Perkasa, belum tentu partai-partai lain itu akan ikut bergabung karena partai lain tidak dapat jatah apa-apa. Nah, nanti kalau
koalisinya itu PDIP, PKB, dan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Kim, dipastikan PKS hanya gigit jari dan Anies Baswedan akan terjungkal. Kemudian jago dari partai yang bergabung di koalisi Kim yang mengusung Prabowo Gibran itu ada beberapa kemungkinan, ya. Ada Ridwan Kamil, kemudian juga ada Kaisang Pangarep. Nah, Kaisang Pangarep ini masih tarik ulur, kira-kira mau ditaruh di Jawa Tengah ataupun Jakarta. Tapi menurut para pengamat, Kaisang Pangarep itu kalau maju di Jakarta itu terlalu berat karena musuhnya adalah ikan hiu. Ya, sementara Kaisang Pangarep itu diibaratkan sebagai ikan tongkol. Tentunya itu tidak akan sebanding ikan tongkol lawan ikan hiu. Tapi kalau Kaisang Pangarep ditaruh di Jawa Tengah, maka Kaisang Pangarep menjadi ikan hiu, yang lainnya menjadi ikan tongkol. Nah, bagaimana kelanjutan dari kandidat-kandidat yang akan maju di Pilgub Jateng, ya kita lihat saja. Nanti elit-elit politik itu tentunya akan berembuk mengkalkulasi keuntungan masing-masing. Oke, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih.